Nah, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Linda, Linda, moderator moderator dalam kegiatan seminar proposal Federatif Relawan relawan yang angkat angkat judul judul analisis analisis implementasi sel industri bioengineering biogen terhadap tingkat terhadap produksi padi padi Badan dan Kecamatan Pekalongan. Pekalongan. Saudara-saudara Saudara Fajar, dipersilakan. Oh, baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Tanpa mengurangi rasa hormat dan untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung mulai terhadap proposal yang saya punya mengenai analisis implementasi soil engineering terhadap tingkat produksi padi di Desa Badransari, Kecamatan Pekalongan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan 3 bab. Yang pertama yakni tentang pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang terakhir yakni metode penelitian. Untuk bab pertama yakni tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang pertama. Jadi tentunya semua orang pasti tahu bahwasannya padi merupakan salah satu komoditas tanaman pangan di Indonesia yang memiliki posisi strategis. Hal ini karena padi itu termasuk dalam makanan pokok penduduk Indonesia. Dalam data BPS tahun 2022, Lampung Timur merupakan kabupaten yang memiliki luas lahan dan produksi terbesar kedua setelah Lampung Tengah, yakni pada angka 92.073.080 hektar dan untuk produksi sebesar 444.283,70 ton dengan tingkat produktivitas yakni 48,25 kuintal per hektar. Namun hal ini sangat disayangkan karena banyak kegiatan dan aktivitas manusia yang kerap menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak beragam pada semua makhluk hidup. Salah satu pembenahan mitigasi tersebut mencakup pada permasalahan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan ketahanan dan proteksi keanekaragaman hayati dan tentunya penerapan soil engineering. Jadi untuk soil engineering sendiri itu memiliki definisi sebagai yang berkaitan dalam suatu dengan penggunaan material hidup atau living material. Oleh sebab itu, maka dapat saya tarik ke masalah yakni bagaimana tingkat penerapan soil engineering dan bagaimana dampak penerapan soil engineering. Serta untuk tujuan penelitian yakni menganalisis tingkat penerapan soil engineering dan menganalisis dampak penerapan soil engineering. Untuk bab 2, saya akan membahas mengenai tujuan pustaka yang tentunya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang good agriculture practice. Soil engineering ini termasuk dalam good agriculture practice di mana good agriculture practice ini merupakan suatu program yang dapat digunakan petani pada lahan pertanian. GAP juga dapat diartikan sebagai penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Ini menurut FAO tahun 2010. Sedangkan untuk tingkat penerapan soil engineering ini sendiri, terdapat 45 petani yang menerapkan dan 20 petani tidak menerapkan. Dan dari 45 petani ini, 23 tingkat besar, 15 tingkat sedang, dan 7 tingkat kecil dalam penerapan soil bioengineering-nya. Dan untuk dampak penerapan soil engineering ini sebenarnya banyak, cuman Fajar tarik kesimpulan 3, yakni yang pertama memberi daya dukung tanah dari kedalaman, yang kedua meningkatkan kapasitas drainase, yang ketiga melindungi permukaan tanah atau lereng terhadap terpaan hujan dan erosi. Untuk penelitian terdahulu, Fajar ambil 2 sebagai contoh. Yang pertama dari saudara Gema Iftitah Anugrah yakni dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi implementasi GAP tanaman padi Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Gema menjelaskan bahwa penerapan GAP sangat mendukung terwujudnya pertanian berkelanjutan, sedangkan penerapan GAP masih sangat kurang yang disebabkan oleh pemahaman materi petani yang masih kurang tentang GAP. Jadi sebenarnya petani itu sudah ada yang menerapkan
DLP atau soil engineering terhadap lingkungannya, terhadap sawah yang dimiliki, tetapi tuh petani tersebut kurang mengetahui bahwasannya nama tersebut itu merupakan soil engineering. Yang mereka tahu gimana caranya mereka tuh memperbaiki situasi lereng, situasi lahan, tapi tanpa mengetahui bahwa namanya tersebut yakni soil engineering. Yang kedua dari saudari Rifani Hilalulaili dengan judul Analisis Efisiensi Usaha Tani Padi di Jawa dan Luar Jawa dengan kajian prospek peningkatan produksi padi nasional. Rifani menyimpulkan bahwa produksi padi di luar Pulau Jawa lebih responsif dibandingkan Pulau Jawa. Menyediakan lahan untuk tanaman padi di luar Pulau Jawa akan lebih efektif dalam rangka meningkatkan produksi nasional dibandingkan penyediaan lahan di Pulau Jawa. Mengapa hal ini dapat disimpulkan seperti ini? Karena Pulau Jawa tuh sudah banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat globalisasi terhadap peningkatan baik dalam segi transportasi ataupun gedung-gedung pencakar langit yang menyebabkan kondisi lahan yang semakin rusak. Oleh sebab itu, karena di luar Pulau Jawa belum seglobalisasi dari Pulau Jawa, maka penyediaan lahan di luar Pulau Jawa itu lebih efektif dibandingkan penyediaan lahan di Pulau Jawa. Selanjutnya, yakni bab ketiga mengenai metode penelitian. Untuk lokasi dan waktu, penelitian ini dilakukan di Desa Badrasari, Kecamatan Pekalongan. Untuk waktu akan direncanakan di bulan April hingga Juni. Dan untuk populasi dan sampel ini petani di daerah aliran sungai dengan total 60 petani. Dan sumber data digunakan yakni data primer dengan observasi lahan dan wawancara kepada petani. Dan untuk sekunder itu diperoleh dari data PPS dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data seperti yang Fajar sampaikan mengenai wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk teknik analisis data, Fajar akan gunakan regresi linear berganda dengan 4 variabel independen, 1 variabel dependen, dan 1 ganda. Untuk metode pendekatan, Fajar menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Sekian semua proposal yang dapat Fajar sampaikan. Fajar kembalikan kepada moderator. Terima Terima kasih kasih saudara pengajar. atas pemaparan materinya. Nah, mungkin itu saja yang Saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. karena saya minta dari saya menutup. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.